Hai Sobat Belajar, ketemu lagi bersama Pak Sutama. Kali ini kita akan bahas materi jarak antara titik dan bidang. Namun, sebelum kita bahas jarak antara titik dengan bidang, kita harus pahami dulu kedudukan antara garis dengan bidang. Misalkan ada sebuah bidang dan ada sebuah garis. Ada tiga kemungkinan kedudukan antara garis dengan bidang. Yang pertama, garis bisa berada pada bidang. Artinya, semua titik pada garis merupakan titik persekutuan garis dengan bidang. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Seperti ini ya. Jadi walaupun ini diperpanjang ya garisnya, dan bidang ini diperluas, jadi mereka tidak pernah akan bertemu, atau tidak punya titik persekutuan. Yang ketiga, garis berpotongan dengan bidang, atau menembus bidang ya. Seperti ini. Nah ini, jadi di sini adalah titik persekutuan antara garis dan bidang. Kemudian kalau kedudukannya seperti ini juga berpotongan. Kenapa? Karena ini kalau diperpanjang, nah dia akan menembus bidang di sini. Demikian. Nah, kalau dia berpotongan seperti ini, dan garis ini tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang, maka disebut sebagai berpotongan tegak lurus. Nah, konsep inilah yang akan kita gunakan untuk mencari jarak antara garis dengan bidang. Bagaimanakah caranya? Ayo kita bahas bersama-sama. Misalkan ada titik A dan ada bidang V. Cara mencari jarak antara titik A dan bidang V adalah sama seperti cara mencari jarak titik dengan garis, yaitu kita proyeksikan titik pada bidang. Kita buat sebuah garis yang melalui titik A dan berpotongan tegak lurus dengan bidang V. Maka jarak antara titik A dan bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik A dan bidang V. Nah, sebagai contoh, pada kubus ABCDFGH dengan rusuk 6 cm, maka jarak antara titik A dan bidang BCGF adalah panjang ruas garis AB. Karena AB tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang BCGF, yaitu AB tegak lurus dengan BC, AB tegak lurus dengan BF, AB tegak lurus dengan BG, dan AB tegak lurus dengan CG. Jadi jaraknya adalah panjang ruas garis AB, yaitu 6 cm. Ya, kemudian jarak antara titik A dan bidang BDHF itu adalah setengah dari AC. Karena kita proyeksikan A pada bidang BDHF, maka dia berada pada pertengahan AC. Misalkan titiknya titik P, maka jaraknya adalah panjang ruas garis AP, yaitu setengah AC sama dengan setengah kali 6 akar 2 sama dengan 3 akar 2 cm. Contoh berikutnya, jika diketahui limas beraturan TABCD dengan TA 8 cm dan AB 6 cm, maka jarak antara titik T dan bidang alas ABCD adalah tinggi dari limas tersebut. Kita proyeksikan titik T pada bidang ABCD, misalkan hasil proyeksi adalah titik P, maka jaraknya adalah panjang ruas garis DP. Nah, ini kita gunakan teorem Pitagoras. Cari dulu panjang AP, yaitu setengah dari AC, sama dengan setengah kali 6 akar 2. Jadinya 3 akar 2. Sehingga TP sama dengan akar dari TA kuadrat dikurangi AP kuadrat, sama dengan akar 8 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat, sama dengan akar 64 dikurang 18, sama dengan akar 46 cm. Ya, oke adik-adik. Demikianlah jarak antara titik dan bidang. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Akan membahas soal-soal berkaitan dengan jarak titik ke bidang. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.